berangkat yang paling pagi, maka Mbak Ira yang bertugas untuk menyiapkan berdoa ya. Siap, Setuju? Setuju. Ya, silakan Mbak Ira. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, hari kita telah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, Ibu boleh minta tolong? Apa Bu Guru? Coba kalian lihat kanan dan kiri kalian. Apakah hari ini ada teman kalian yang hari ini tidak berangkat? Bayu. Bayu, kenapa hari ini tidak berangkat? Ada yang tahu? Lagi ada acara Bu Guru. Acara apa? Sunatan. Iya Bu Guru, katanya saudaranya sepupunya sunatan terus mau ikut. Oh, ada lagi yang hari ini tidak berangkat selain Bayu? Intan. Kenapa? Cari perut. Sakit perut. Kita doakan semoga kita doakan ya, semoga Intan lekas sembuh supaya bisa belajar lagi ya. Amin. Nah, pada pertemuan kemarin seperti yang telah Ibu jelaskan, yang telah Ibu kasih tahu, pada pembelajaran kemarin kita telah belajar tentang kandungan dalam surat Al-Maun. Ada yang masuk? Oke. Nah, pada sesuai dengan yang telah Ibu janjikan, hari ini kita pada pertemuan ke-20 ya, kita akan belajar dimulai. Biar makin semangat, kita nyanyi lagu Good Morning dulu ya. Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, nanti ketika Ibu nyanyi, kalian cukup jawab I'm fine. Oke? Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning. Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Sekali lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, biar makin semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup sederhana. Ada yang tahu hidup sederhana itu hidup yang seperti apa? Apa Saya. saya? Apa coba Mbak Andre sebutkan? Hidup apa adanya, tidak berlebihan. Nah, betul, ada lagi? Sama. Mbak Ira? Iya, sama Bu Guru. Sama semua ya. Jadi, hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan dan juga ada yang tahu yang dimaksud dengan hidup berlebih-lebihan dan cicir itu apa? Pelit Bu Guru. Pelit. Terus ada lagi? Terus Yo, terus pamer Bu Guru. oh, pamer. Iya. Iya. Nah, yang dimaksud dengan tidak berlebih-lebihan yang segala sesuatu itu ingin selalu di atas. Nah, yang dimaksud dengan cicir itu tidak terlampau hemat dan juga tidak terlalu pelit. Boleh kita hemat, tapi jangan sampai menyiksa diri kita sendiri. Nah, Ibu ingin bertanya pada salah satu dari mereka, dari anak-anak nih. Coba Mbak Muti hari ini dikasih uang saku berapa sama orang tua? 5.000 Bu Guru. Nah, Mbak Muti hari ini dikasih uang 5.000 sama ibunya. Itu Mbak Muti habiskan untuk jajan semua atau untuk apa? Enggak Bu Guru, biasanya 2.000 buat pulang sekolah, jajan di rumah. Nah, terus ada yang atau semuanya untuk jajan dalam satu hari?
jajan. Mbak Andre hari ini dikasih uang saku berapa? 5.000. Uang 5.000 itu Mbak Andre habiskan untuk jajan semua atau ditabung? Ada yang dijalani Bu Guru. Yang dijalani 1.000. 1.000 setiap hari. Iya. Nah, hari ini kan Mbak Andre dikasih uang 5.000. Nah, setiap hari itu Mbak Andre nabung 1.000. Nah, dari perilakunya Mbak Andre ini, maka Mbak Andre ini sudah mencerminkan hidup sederhana karena setiap harinya sudah menyisihkan sedikit uang sakunya untuk ditabung. Nah, untuk contoh lain nih ya. Nah, misal Mbak Ira makan bakso di tempat tukang bakso nih. Mbak Ira beli 2 bakso sama 1/4 bakso. Nah, di antara 2 bakso dan 1/4 bakso ini, yang termasuk yang mencerminkan hidup sederhana itu yang mana? Yang 1/4, Guru. Kalian pernah ngalamin beli bakso 1/4? Pernah. Enggak, Bu Guru. Pernah. Ya, ada setengah Bu Guru. Nah, jadi dari dua mangkok bakso dan 1/4 bakso, yang mencerminkan hidup sederhana adalah yang 1 mangkok, di mana ketika Mbak Ira makan 1 mangkok bakso, maka Mbak Ira tidak terlalu merasa kenyang dan tidak terlalu merasa lapar. Jadi tidak mungkin Mbak Ira beli bakso itu 1/4, yang jual pun bingung gitu. Nah, mau makan 2 bakso, belum tentu Mbak Ira tuh menghabiskan semuanya. Jadi nanti akan mubazir. Jadi itu termasuk pemborosan hidup yang tidak sederhana. Selain itu, Ibu juga pernah baca salah satu riwayat Rasulullah SAW. Oh, maksudnya. Nah, di situ diceritakan beliau ini seorang pemimpin yang sangat berpengaruh, yang memiliki kekuasaan. Nah, pada salah satu riwayatnya ini, beliau hidup dengan sederhana, di mana beliau ini menghindari dari sikap mewah, perilaku mewah dan kikir. Nah, beliau ini diceritakan beliau ini tidur pada sehelai tikar. Ketika bangun, beliau ini di pipinya ini terdapat bekas tikar. Nah, di situ beliau sudah mencerminkan untuk hidup sederhana. Betapa sederhananya beliau. Mampukah kita semua untuk hidup sederhana? Insya Allah, Guru. Nah, kita harus mencerminkan salah satu sikap Rasulullah SAW. Nah, dari hidup sederhana Rasulullah SAW, maka kira-kira manfaat apa yang kita peroleh? Coba sebutkan satu-satu ya. Manfaat hidup sederhana. Ada yang tahu? Hemat, Bu Guru. Hemat. Terus ada yang tahu lagi? Mendapat pahala. Mendapat pahala, betul Mbak Andre. Terus menghindari godaan Setan. godaan setan. Hidup sederhana ini disenangi banyak orang. Jadi untuk manfaat selanjutnya yaitu dengan hidup sederhana maka kita akan disenangi oleh banyak orang. Disenangi banyak orang. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa manfaat dari hidup sederhana. Jika kita hidup sederhana, maka ini kita akan hemat, mendapat pahala, terus menghindari godaan setan, disenangi banyak orang. Maka kita akan anak-anak yang kalian lihat di buku itu terdapat Quran surat Al-Isra. Di situ menjelaskan bahwa pemboros adalah saudaranya setan. Nah, setan ini termasuk orang yang melanggar perintah Allah. Nah, kalau kitanya boros, berarti kita temannya siapa? Setan. Kita telah melanggar perintah
terdapat dalam Quran surat Al-Isra tersebut dijelaskan bahwa kita itu harus hidup sederhana, di mana hidup sederhana itu merupakan salah satu perintah Allah. Nah, contoh-contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti makan dan minum sederhana, terus menabung setiap hari, terus menggunakan uang jajan secukupnya, terus membeli pakaian sesuai dengan kebutuhan, tidak mengikuti model apa yang sedang tren gitu, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, jika kita tidak membiasakan hidup sederhana dari sekarang, maka hidup boros itu akan berlanjut hingga kita tua nanti, hingga kita kakek nenek gitu, akan terus berlanjut. Nah, pengaruh dari kita hidup boros itu, maka kita akan gelisah, akan marah, terus akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Sampai rumah langsung ngomong ke ibunya, "Bu, saya mau tas baru." Perilakunya Mbak Muti ini karena terbiasa hidup boros dan segala sesuatu itu didapatkan dengan mudah. Namun ketika ibunya menolak untuk membeli tas baru karena tas yang Mbak Muti ini masih bagus, maka Mbak Muti itu akan marah terhadap ibunya. Mbak Muti ini akan berpikiran memikirkan bagaimana caranya supaya mendapatkan tas baru gitu. Itu salah satu contohnya. Karena dari pembelajaran tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa hidup sederhana adalah hidup yang tidak terlalu mewah, yang terus pelit, tidak terlalu pelit, tidak pikir. Manfaat dari hidup sederhana apa saja? Bisa mendapat pahala, disenangi orang, rendah hati. Nah, contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari: menabung, membeli bakso 1 piring. Oke, 1 mangkok saja. Terus makan dan minum yang sederhana. Terus menggunakan uang jajan secukupnya. Terus tidak membeli pakaian yang mengikuti tren. Selain itu, semoga setelah pembelajaran hari ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan hidup sederhana yang tidak berlebih-lebihan, karena kita mengikuti perintah Allah agar mendapatkan pahala. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Untuk materi yang selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang kisah sang Rasul, yaitu kisah teladan dari Rasulullah SAW. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Ibu punya 1 lagu nih. Nanti Ibu tulis. Setelah itu kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, Bu Guru. Ada yang mau bantu Ibu untuk menghapuskan papan tulis? Ira, Bu Guru. Ira. Ayo, siapa? Ya, Bu Guru, saya aja nggak apa-apa, Bu Guru. Silakan dihapuskan dulu papan tulis. Iya, jangan nangis. Ira yang cepat dong. Terima kasih kepada Mbak Ira yang telah membantu Ibu untuk membersihkan papan tulis. Nah, di sini Ibu punya 1 lagu. Nanti Ibu contohkan dulu. Setelah itu kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Bu Guru. Nah, anak-anak, di sini ada lagu. Nanti Ibu nyanyikan. Setelah itu diikuti ya. Ya, Bu Oke. Guru. Ibu dulu yang nyanyi ya. Nanti kalian dengar. Simak ya. Nanti kita nyanyi lagu. Nanti kita nyanyikan sama-sama. Oke? Ya, Bu Guru. 1, 2, 3. Ilaliko, sampai berjumpa lagi insya Allah. Ilaliko, sampai berjumpa lagi insya Allah. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang bersama.
lupa belajar dan tugasnya dikerjakan. Untuk yang piket, jangan lupa kelasnya dibersihkan, kursinya dinaikkan, dan jendelanya ditutup. Setelah itu cuci tangan. Ya, Nah, silakan ketua kelasnya disiapkan